Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali bersama saya Insan sebagai pembimbing mata pelajaran informatika dalam kurikulum Merdeka Berubah di SMA Negeri 5 Karawang. Malam hari ini, karena saya sudah membuka beberapa kantong tugas di awal semester 2, ternyata masih banyak yang belum menyampaikan tugasnya. Kemudian juga masih banyak yang terkendala atau juga boleh dikatakan masih banyak yang salah dalam pemahaman tugas yang telah diberikan. Jadi intinya ingin saya sampaikan bahwa di awal semester ini saya sedang mengukur sejauh mana kalian sudah mampu menguasai materi atau pembelajaran yang telah kita laksanakan di semester pertama kemarin, di mana mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah kita pelajari di semester pertama, yaitu pertama adalah tentang dasar-dasar TIK, yaitu diantaranya adalah pengolahan aplikasi pengolah kata, kemudian aplikasi pengolah angka, dan juga aplikasi presentasi. Nah, tujuan daripada pemberian tugas di awal minggu ini, di awal minggu atau juga minggu pertama di semester kedua ini adalah saya ingin menguji sejauh mana kesiapan kalian untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi tugas yang telah diberikan itu adalah gambaran atau juga pemahaman kira-kira kalian sudah bisa atau belum menguasai materi-materi yang telah disampaikan di semester 1. Nah, materinya seperti yang sudah diberikan di semester 1, yaitu pertama adalah tentang bagaimana cara membuat daftar isi, kemudian bagaimana cara mempercantik atau memperindah yang namanya makalah dari penempatan bab 1, judul bab 2, kemudian tentang isinya. Mungkin masih ingat bahwa di sana kita belajar bagaimana cara memisahkan halaman dengan memanfaatkan fasilitasnya, namanya adalah pembatas halaman, atau juga kalau menggunakan bahasa Inggris di komputernya yaitu namanya page break gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mempercantik agar makalah yang kita buat itu terasa rapih. Nah, selain itu di dalamnya selain mempelajari page break kemudian juga daftar isi, saya yakin bahwa di dalamnya itu pasti ada fasilitas lain yang digunakan. Di antaranya adalah alignment atau perataan paragraf. Seperti yang kalian tahu bahwa paragraf itu ada yang namanya left, right, dan juga justify mungkin, atau center mungkin, ada gitu seperti itu ya. Dan disarankan disesuaikan dengan makalah yang kalian buat. Kemudian di dalam makalah itu juga ada yang namanya istilahnya menggunakan fasilitas bullet and numbering. Nah, bullet numbering juga nanti tujuannya seperti apa bisa kita terapkan berdasarkan peruntukan atau juga bentuk makalah yang kita buat. Nah, contoh setelah saya cek beberapa kantong tugas di awal semester ini, kebetulan saya sedang membuka kantong tugas untuk mata pelajaran informatika di classroomnya kelas 10.2. Nah, contohnya di sini saya akan membuka coba yang punyanya ini Isnaini Ramadhani yang belum saya buka ya. Kita lihat di sini. Oke, tidak masalah menggunakan file Office Word, juga bisa kita konversikan ke Google Docs gitu ya. Nah, di sini judulnya, covernya udah betul. Apa itu jaringan komputer? Gambarnya oke. Nama kelas juga sudah muncul. Nah, bisa kalian lihat di sini ada pembatas kertas atau pembatas halaman ya. Kemudian ada kata pengantarnya, oke, udah bagus. Nah, di sininya kalau bisa dilihat ini masih ada penulisan-penulisan yang masih istilah bahasa gaulnya typo gitu ya, atau salah penulisan. Nah, kenapa dari awal saya mengajarkannya kalian menggunakan Google Docs? Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam Google Docs itu
ada sebuah fasilitas namanya AI atau Artificial Intelligence, di mana dia akan membantu kerja kita, pekerjaan kita. Salah satunya adalah dalam pendeteksian kalimat-kalimat typo atau kalimat-kalimat yang salah pengetikan. Nah, contohnya kayak ini. Ini tulisannya adalah nulis, mungkin maksudnya adalah penulis gitu ya. Tapi dengan ada fasilitas AI, kita hanya tinggal mengetahui kalau ada pembatas merah seperti ini itu adalah memiliki bahasa lain. Artinya selain pembuatan, mungkin bisa kita cek di klik di sini. Nah, pembuatannya ini harusnya menggunakan kalimat yang ini, pembuatan biasa. Apa sih bedanya? Di sini nggak ada huruf apa nih, pembutan jadinya gitu ya. Jadi ini dibetulkan oleh sistem AI, kamu tinggal klik pembuatan. Nah, nanti dia akan memperbaiki seperti ini penulis, tinggal diklik penulis. Ini berbagi. Nah, harusnya berbagai. Ini tujuannya apa? Coba dari sini kita lihat dalam pembuatan tugas ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagi pihak. Berarti yang benar adalah berbagai. Nah, ini adalah salah satu fungsi AI di mana kita bisa mendeteksi bahwa apa yang kita tulis itu bisa dibetulkan atau bisa kita ketahui mana yang tulisannya yang salah. Jadi tolong diperhatikan dalam membuat makalah ataupun penelitian, hal seperti ini sangatlah penting. Nah, ini kayak ini ada bagi. Ini harusnya pasti huruf tulisannya hanya bagi gitu ya. Nah, ini diperbaiki. Nah, kemudian biasanya kalau kalian perhatikan yang namanya kata pengantar, penulisannya kok ini nggak rapi. Nah, disinilah yang kata saya bilang tadi bahwa ada peran penting fasilitas-fasilitas di dalam penulisan. Ada istilah perataan, rata kiri, rata kanan, rata tengah, ada rata kiri dan kanan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah untuk alignment ya, alignment di sini ada rata kiri namanya left, kemudian ada rata tengah namanya center, ada rata kanan namanya right, kemudian rata kiri rata kanan yaitu justify. Di sini adalah rata kiri rata kanan. Nah, jadi caranya ketika ada tulisan tidak rapi seperti ini, kamu blok dulu. Setelah itu pilihlah justify. Nah, seperti ini. Ini yang seperti ini yang harus kalian pahami. Di sini rata-rata kalian penggunaannya kurang memperhatikan keindahan atau estetika daripada sebuah penulisan. Nah, baik, ini cara pengeditannya tinggal diblok kemudian diperbaiki. Nah, ini untuk apa namanya, memperbaiki alignment atau bagaimana cara menggunakan perataan ya, rata kiri rata kanan bisa menggunakan yang ini. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya daftar isi. Nah, ini daftar isi kan tidak beraturan, tidak rapi. Nah, ini juga harusnya ini bukan di sini tetapi ini itu menggunakan heading 1, harusnya sama dengan kata pengantar. Bagaimana cara melihat heading 1 heading 2-nya? Nah, ini sebenarnya kamu ukurannya 18, sementara kalau di sini itu ukurannya 14. Ini udah beda. Nah, sementara ketika di dalam pelajaran pengolah kata, khususnya dalam bagaimana cara membuat daftar isi, saya pernah memberikan pada kalian bagaimana cara membuatnya. Ini itu harus kita ganti dengan istilah heading atau ini stylenya ya, style fontnya. Nah, style fontnya diganti. Ini itu adalah heading 1 karena dia merupakan judul yang pertama. Nah, kalau seandainya dia mau ukurannya tadi adalah 18, tinggal dikurangi ukurannya menjadi 18. Nah, setelah 18, dulu kita pernah belajar bagaimana agar semua heading 1 ukurannya 18, yaitu caranya diupdate. Jadi heading 1 di sininya update heading 1 to match. Nah, setelah seperti ini, maka ketika misalnya kita mau membuat daftar isi, ini juga berarti termasuk ke dalam heading 1. Heading 1-nya karena sudah diupdate, maka ketika kita klik, dia akan pindah dengan ukuran yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian jarak ini juga berpengaruh, jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Misalnya kita dinaikkan ke atas, kemudian di sininya ada jarak lagi. Kita cek di sini di kata pengantar, kita sudah memberikan jarak berapa ke sini berapa kali, tekan enter misalnya 1, 2. Nah, berarti di sininya pun harus sama. Jaraknya 2 kali enter 1, 2. Nah, segini. Nah, terus bagaimana cara membuat daftar isi kita kemarin? Daftar isi ini apakah langsung diketik? Kemarin kita tidak mengetik, saya tidak mengajarkan yang sedemikian rupa, tetapi cara cepatnya adalah
kita harus memblok semua ini menjadi heading 1 dan seterusnya gitu kan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pendahuluan itu harusnya ada di halaman baru setelah daftar isi. Kalau memang di sini urutannya setelah daftar isi adalah pendahuluan. Nah, jadi bagaimana cara memindahkannya? Kemarin sudah kalian pelajari di semester 1 bagaimana caranya adalah menggunakan fasilitasnya, yaitu bahwa untuk memindahkan ini ke halaman baru itu menggunakan fasilitas namanya page break. Ya, page break di sini kamu tinggal masuk ke insert, kemudian pilih page break, pilih klik page break, atau juga kalau di dalam komputer atau bahasa HP kamu atau handphone kamu atau gadget ya, itu menggunakan bahasa Indonesia, maka di sininya bukan page break tetapi pembatas halaman biasanya. Maka tinggal diklik. Nah, si pendahuluan ini akan pindah ke halaman baru. Nah, seperti itu. Kan seperti yang saya bilang, kita sudah tugas ini adalah untuk mengingatkan kalian mengenai bagaimana cara membuat atau mengelola aplikasi pengolah kata. Aplikasi sederhananya adalah ceritanya adalah membuat makalah. Nah, bagaimana cara membuat makalah yang baik, kemudian juga bagaimana membuat makalah yang cantik gitu. Jangan sampai ketika kalian bikin makalah tapi makalahnya itu kurang enak dipandang, seperti itu. Oke. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti di dalam penugasan saya akan memberikan, kalau misalnya kalian sudah ngirim tugas, kamu standby aja, karena nanti ketika ini akan ada sebuah komentar. Contohnya misalnya ini komentarnya apa nih, produktivitas, diklik tuh harusnya adalah produktivitas ya. Atau kayak gini misalnya ada rata kiri rata kanannya nggak berguna, nggak indah, maka di sini akan saya sarankan gunakan fasilitas alignment, atau nggak usah pakai kata fasilitas, di sini gunakan alignment justify gitu ya. Artinya harus menggunakan rata kiri rata kanan supaya lebih indah, lebih cantik, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah mengirimkan filenya, kamu cek dulu ya, cek dulu bagaimana komentarnya, kamu perhatikan. Nah, kayak ini pembatas, ini udah pembahasan udah bagus, tapi ini penutup, ini harusnya ada di halaman selanjutnya ya. Di sininya akan ada komentar, pindahkan ke halaman selanjutnya atau halaman baru ya. Dari dalam kurung halaman baru. Nah, seperti ini. Nanti ada komentar-komentar seperti itu, kalian perbaiki. Kemudian di sininya gunakan justify gitu ya. Oke. Nanti tinggal kalian perbaiki, tadi sudah. Nah, ini juga harus dipindahkan ke halaman baru. Pindahkan ke halaman baru. Oke, silakan. Oke, ini adalah contoh yang saya ambil yang punyanya Isna ini ya. Jadi yang lainnya pun rata-rata sudah saya kasih komentar di sininya, di sampingnya. Jadi tinggal dibuka aja, dibuka kembali tugas-tugasnya, kemudian cek apa yang harus diperbaiki. Karena setelah kalian membuat makalah ini, tahap berikutnya adalah membuat presentasi. Karena ingat bahwa kalian sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat presentasi yang menarik menggunakan Google Slide gitu ya. Jadi silahkan nanti bagi yang sudah selesai mengerjakan makalah, silahkan buatkan presentasinya berdasarkan materinya, yaitu materinya itu adalah materi yang kamu buat dalam makalah ini. Nah, itu tugasnya. Kalau seandainya sudah selesai, misalkan makalahnya sudah oke, kemudian presentasinya udah oke, berarti kalian sudah siap melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya apa? Materi selanjutnya itu nanti akan ada penawaran lagi, bisa ke jaringan komputer, bisa ke sistem komputer, bisa ke apalagi kan kemarin masih banyak ya pelajaran-pelajaran yang ada di dalam
informatika ini ya bisa kita lihat, bisa kita buka kembali bahwa kemarin saya sudah menyampaikan banyak sekali materi-materi yang bisa dipelajari di dalam informatika. Nah, ini ya ada sistem komputer, ada jaringan komputer, ada analisis data, algoritma pemrograman, dampak sosial informatika, kemudian praktikum lintas bidang, kemudian berpikir komputasional. Nah, ini adalah materi-materi yang bisa kalian pelajari kalau seandainya materi dasar yang tadi saya sampaikan, yaitu mengenai bagaimana mengelola aplikasi pengolahan kata, aplikasi pengolah angka, dan juga aplikasi presentasi sudah kalian kuasai. Maka nanti kita akan lanjutkan ke materi-materi yang ada di sini, yaitu ada sistem komputer, jaringan komputer, analisis data, algoritma, dampak sosial, praktikum lintas bidang, berpikir komputasional gitu, komputasional. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu tugasnya. Sebenarnya tugasnya hanya sekedar menguji apakah kalian sudah menguasai atau belum, atau juga kalian sudah mampu naik ke tahap berikutnya. Itu aja sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Kalau seandainya itu sudah bisa dilewati, berarti kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi kalau seandainya ternyata dari semua ini tidak sebagian besar, misalnya bisa sampai 80% kalian belum mampu melakukan itu, ya berarti mau nggak mau kita akan tetap belajar lagi mengenai aplikasi pengolah angka lagi, mengenai presentasi lagi, kemudian mengenai aplikasi pengolah angka lagi gitu ya. Jadi mohon segera dikerjakan sebisa mungkin. Tapi saya akan memberikan komentar-komentar perbaikan jika kalian seandainya mau perbaikan, misalnya ada waktu sampai, sebenarnya sih target saya adalah sebenarnya minggu depan atau hari Senin itu kalian sudah mulai masuk ke lab lagi, mulai lagi kita belajar materi baru gitu. Nah, tapi kalaupun seandainya ternyata tidak sampai dengan target Seninnya kalian masih belum bisa menguasai itu, tetap hari Senin itu jadwal saya adalah hari Senin kalian sudah mulai masuk lab komputer, kita akan belajar lagi. Mungkin bedanya adalah karena hasil tugasnya tidak maksimal, berarti kita akan tetap mempelajari aplikasi pengolah angka lagi, mempelajari aplikasi pengolah kata lagi, mempelajari bagaimana cara membuat presentasi yang menarik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya, kemudian selamat untuk mengembangkan kreativitasnya gitu ya. Jangan menyerah untuk belajar, tetap melangkah, tetap maju, karena saya akan selalu siap untuk membimbing kalian supaya bisa menguasai minimal satu materi dari materi informatika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.